Faslun fasal wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Diwajibkan zakat fitrah itu atas 3 perkara. Jadi karena 3 perkara inilah maka zakat fitrah atau zakat fitri itu diwajibkan bagi kita semua. Yang pertama al-Islam, orang Islam. Jadi yang wajib bayar zakat orang Islam. Selanjutnya wa bi ghurubi syamsi, karena terbenam matahari. Karena terbenam matahari min akhir yaumin, di hari yang terakhir. Min Ramadan, bulan suci Ramadan. Jadi sebab yang kedua, terbenamnya matahari di hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Berarti kalau ghurub terbenam matahari, Ramadan habis, masuk tanggal 1 Syawal. Makanya kebiasaan kita membayar zakat fitrah di awal itu mendahulukan namanya Bapak Ibu. Jadi diniatkan kita sengaja menyegerakan membayar zakat fitrah. Tapi hukum asalnya zakat fitrah itu dibayarnya ya selesai Ramadan, terbenam matahari, maghrib, masuk sudah tanggal 1 Syawal, hingga sebelum ditunaikannya sholat Idul Fitri. Karena dulu memang tujuannya zakat fitrah itu dibayarkan agar ketika lebaran Idul Fitri tidak ada yang kelaparan. Atau jangan sampai ada yang dapurnya nggak ngebul. Kalau sampai terjadi ketika lebaran, ada orang yang dapurnya nggak ngebul, secara moral lebaran itu cancel. Secara moral ya Pak. Secara fikih ya tetap Idul Fitri. Secara umum tetap lebaran. Tapi secara moral cacat lebaran itu. Cacat moral. Mengapa lebaran itu cacat moral? Karena ada orang yang kelaparan di hari itu. Ada orang yang tidak bisa makan di hari itu. Nah, agar lebaran itu tidak cacat moral, makanya ada zakat fitrah. Jadi sebab yang kedua diwajibkan zakat fitrah ini karena terbenamnya matahari pada hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, wujudul fadli, adanya kelebihan. Ini bahasanya sederhana. Adanya kelebihan an qutihi wa quti iyalihi. Adanya kelebihan cadangan makanan pokok bagi dirinya, wa quti iyalihi, dan atas keluarga yang dalam tanggungannya. Jadi kalau di masa itu, di masa akhir Ramadan itu jelang Idul Fitri, hari raya jelang salat Idul Fitri, kita punya stok makan di rumah atau kita punya kemampuan menyediakan stok makanan untuk diri kita dan untuk keluarga kita di hari itu cukup. Ini sebab yang kedua mengapa diwajibkan zakat fitrah. Bahasanya fi dzalikal yaum, pada hari itu. Jadi umpama hari akhir Ramadan itu bapak-bapak enggak punya beras, duit enggak ada, dapur enggak ngebul, maka enggak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalaupun ada, adanya juga cukup dimakan saja oleh keluarga, juga tidak wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau bapak-bapak enggak mau bayar zakat fitrah gitu aja, duit di tabungan habisin kasih ke saya, kemudian jangan beli beras, tahanin lapar di hari terakhir, enggak wajib bayar zakat fitrahnya. Tapi enggak bisa juga kan direkayasa. Tetapi kalau lebih, wujudul fadli, adanya kelebihan, maka wajib membayar zakat fitrah. Selanjutnya wa yuzaki an nafsihi, zakat itu dibayar atas dirinya sendiri. Ini terutama pencari nafkah atas dirinya sendiri. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan semua orang yang menjadi tanggungan wajib nafkah baginya. Jadi semua orang dari kaum muslimin yang dia nanggung nafkahnya.
Misalnya kita sebagai kepala rumah tangga menanggung siapa? Istri. Maka istri dibayar juga zakat fitrahnya. Anak-anak atau di rumah kita ada yang ikut, yang bekerja dengan kita, yang dalam ikrar bekerjanya itu makan minum tanggung jawab kita. Maka kita pun membayarkan zakat fitrahnya. Kalau kayak orang zaman dahulu tuh misalnya budak sahaya, dibayarkan zakat fitrahnya oleh tuannya. Selanjutnya, minal muslimin. Yang dibayarkan oleh kita adalah yang dalam tanggungan dan dia orang muslim. Kalau non-muslim tidak dibayarkan zakat fitrah. Karena orang non-muslim tidak wajib membayar zakat. Selanjutnya, sa'an min quti baladihi. Membayar zakat fitrah itu satu sa'. Sa'an. Satu sa'. Min quti baladihi. Dari makanan pokok negeri yang bersangkutan. Jadi kalau Indonesia beras, kalau Arab misalnya gandum, kalau dulu gandum atau kurma yang menjadi makanan pokok. Ini kita mau garis bawahi so'an. So'an itu takaran Bapak Ibu. Ini yang jadi kontroversi Pak. Karena sekarang ada yang menyatakan yang 2,5 kilogram itu salah. Oh, lama salahnya kita berarti ya. Lama banget. Ini sebetulnya persoalan asumsi. Ini khilafiyah Bapak Ibu. Persoalan kriteria sebetulnya. Ini so'an zaman dahulu itu belum ada timbangan kayak zaman sekarang. Jadi satu so'an itu berapa? Dulu didefinisikan. Ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Satu so'an itu 4 mud. Satu mud itu berapa? Satu mud itu kalau berdasarkan hadis sahih itu 2 telapak tangan. Begini, ini satu mud. Tentunya bukan tangan saya ya Pak. Kalau tangan saya kekecilan ini. Mungkin tangan orang Arab kali ya. Yang gede satu mud itu begini. 2 telapak tangan. Nah, kalau bahasa Ogan sehaupan. Ada yang ngerti nggak kira-kira itu? Ini hanya orang Ogan yang ngerti ini. Mehaup. Nah, mehaup itu kan 2 tangan, Wak ya. Mehaup 2 tangan. Ini bahasa apalah ini ya. Mehaup atau sehaupan. Nah, ini gagal mehaup itu. Jadi 2 telapak tangan ini satu mud. Jadi satu fitrah itu 4 mud. 4 mud itu 4 haupan ini tadi. 4 kali 2 telapak tangan ini. Dulu begitu saja orang Arab nakarnya. Jadi satu mud itu 2 telapak tangan dijadikan satu menurut ukuran umumnya. Dan satu fitrah itu adalah satu so'. Satu so' itu 4 mud. Jadi 4 kali temuan ini. Hanya begitu saja orang dulu mendefinisikannya. Jadi seandainya pada konteks kekinian terjadi perbedaan pendapat di takaran, jangan dibikin pening Bapak Ibu. Nggak usah dibikin pening. Yang penting turunan dari satu so' itu nggak apa-apa. Nggak usah dibikin penting tentang perkara itu. Nah ini saya bacakan dulu versi kitabnya ya. Wa qadruhu, takarannya. Ini versi madhab Syafi'i lah yang umum di Indonesia. Karena madhab resmi kita kan Syafi'i. Jadi wa qadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil Iraqi. Jadi satu so' itu adalah 5 ritel. Saya juga nggak tahu apalah ritel itu ya. 5 ritel wa thuluthun ditambah sepertiga lagi. 5 ritel dan sepertiga ritel. Berarti 6 ritel nggak nyampe. Berarti kan 6 ritel kurang 2/3. 5 ritel ditambah sepertiga bil Iraqi. Menurut ritel takaran orang Irak. Berarti orang Irak udah maju waktu itu ya. Sudah punya takaran sedemikian rupa. Nah dijelaskan di sini. Di catatannya dalam kitab At-Tadhib dijelaskan itu sama saja bil wazni 2400 goroman takriban. Jadi sama saja hitungannya itu 2400 goroman gram. Jadi 2 kilo 4 ons. Lalu dibulatkan menjadi 2 kilo setengah. Jadi versi 2 kilo setengah bukan versi ngada-ngada, bukan. Itu jelas sekali disebutkan dalam kitabnya. Hanya saja memang terjadi khilafiyah. Semua disandarkan kepada madhab Syafi'i. Contoh misalnya, di ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan
Satu sok itu 2,7 kilogram. 2.700 gram. Ada yang mengatakan 2.800 gram. Ada yang mengatakan 2.400 gram. Jadi kalau 2.400 gram dibulatkan menjadi 2,5 kilo biar nggak kurang. Tapi kalau kita ngambil 2,8 kilogram, 2.800 gram berarti 3 kilo. Nah di kampung saya Pak, di kampung saya, Talang Teluk Bandung, Tanjung Raja Lampung Utara itu, sampai sekarang bayar zakat fitrahnya 3 kilo. Karena sanad keilmuannya dari kakek saya, Unggang Wan Satib Suib, itu adalah salah satu tokoh madhab Syafi'i di kampung saya. Dari Unggang, dari gurunya Unggang Kiai Haji Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi ini mukimnya di Mekah ya. Sampai ke Rasulullah, saya yakin sanad keilmuannya. Memang ilmu dari gurunya itu 2,8 kilogram, 2.800 gram. Berarti bulatnya 3 kilo. Makanya ibu saya, keluarga di kampung sampai sekarang masih 3 kilo membayar zakat fitrah. Ya juga nggak salah, itu benar juga. Sama juga dengan pendapat Imam Syafi'i juga, disandarkan kepada Syafi'iyah dan Imam Hambali. Satu sok itu 2,2 kilogram, 2.200 gram. Ada yang mengatakan 2,4, 2.400 gram. Nah Imam Hanafi yang pendapatnya tunggal, satu sok itu adalah 2.800 gram. Itu Imam Hanafi. Tapi Imam Hanafi ada fatwanya. Boleh membayar zakat fitrah setengah sok saja. Enggak harus satu sok, boleh membayar setengah sok saja. Nah itulah khilafiyahnya di kalangan para ulama. Lantas kemudian ulama menegaskan tentang perkara ini. Selama itu turunan dari satu sok, mau dia 2,5 kilo, 2,8, 3 kilo, benar semua dan sah semua. Ini kira-kira setuju nggak kira-kira? Ya kalau saya salah nanti bapak-bapak di akhirat, ngapa kamu bayar 2,5 kilo? Kata Parman ya Allah. Ini biar saya yang tanggung jawab ya Pak. Saya nanti kata guru saya, ini jelas ini jurujukannya jelas ya. Ini tertera sekali kalimatnya itu 2.400 gram. Tertera sekali. Jadi 2 pakai huruf Arab, 4,2. Titiknya 2 kali. Berarti 2.400 gram. Tidak dikatakan 2.800 gram. Boleh saja. Ini fatwa ulama, tidak jadi masalah tentang takaran itu semua. Nah, mengapa sekarang jadi soal? Karena orang sudah pinter-pinter. Karena orang sudah nakar gitu, Pak. Tapi yang paling simpel, kalau kata kiai saya, kalau nggak mau ribut, dulu nggak pakai takaran begitu. Satu mut itu telapak tangan. Telapak tangan digabung 4 kali, itulah 4 mut. Maka jumlahnya 1 fitrah. Jadi bapak-bapak kalau mau katrok banget tuh, nanti bayar zakat fitrah pakai tangan aja Pak. Raup ya Pak. Raup tangan sekali, raup 2, raup 3, raup 4. Begitu timbang cuman sekilo taunya Pak. Ya gimana nggak sekilo, tangannya kecil soalnya. Artinya kalau mau pakai pola yang sangat tradisional sekalipun nggak ada yang salah kok. Mau 2,5 kilo seperti yang selama ini dibayarkan silahkan. Mau 3 kilo silahkan. Cuman di kampung saya tetap 3 kilo. Termasuk saya Pak. Tetap 3 kilo membayarnya. Karena memang ikut sanad keilmuan kakek saya. Tapi saya yakin betul berdasarkan fikih-fikih yang berkembang tidak ada yang salah tentang takaran itu. Karena di sini dikatakan minimal berarti 2.400 gram. Kalau pakai bulatnya 2.500 gram. Jadi begitu juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, karena kita masukkan ke YouTube ini, tidak perlu jadi persoalan tentang takaran ini. Ulama telah membuat kesimpulan selama definisi takaran itu berdasarkan turunan dari kata 1 sok 4 mut tersebut, maka tidak ada yang salah. Adapun berbeda tentang jumlah gramnya, itu persoalan takaran di zaman modern saja. Tapi secara prinsip itu tidak salah, sah membayar zakat fitrahnya. Nah tinggal yang berikutnya sekarang yang jadi persoalan min quti baladih. Bahwasanya membayar zakat fitrah itu menurut pendapat jumhur ulama harus menggunakan kutil balad. Bukan kutil kita ya Pak ya. Kalau kutil kita nggak boleh. Kutil balad. Jadi min kuti baladih. Yakni makanan pokok negeri tersebut.
Jadi gandum misalnya, anggur kalau makanan pokoknya itu ya, apa namanya, kurma atau jagung atau beras. Nah, bagaimana hukumnya? Muncul pertanyaan. Kalau membayar zakat fitrahnya tidak pakai beras, tapi pakai uang. Ini terjadi khilafiyah. Pendapat jumhur ulama, zakat fitrah itu dibayar pakai makanan pokok. Berarti kalau kita beras. Kalau kita beras. Ini jumhur ulama. Tetapi Imam Hanafi mengecualikan. Kata Imam Hanafi boleh membayar zakat fitrah dengan membayar harganya. Artinya diuangkan. Jadi kalau beras itu 10 ribu sekilo, berarti 25.000 atau 30.000. Tergantung kita mau ngambil yang mana. Ini menurut pendapat Imam Hanafi. Nah, ada 3 pendapat tentang perkara ini berkembang di masyarakat modern. 1, hanya boleh menggunakan makanan pokok. Tidak pakai makanan pokok tidak sah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, menggunakan makanan pokok tetap wajib. Tapi kalau ada yang bayar pakai uang, terima saja. Hanya saja dia suruh beli berasnya, amil zakat menyediakan beras gitu, dia suruh beli, nah berasnya itu kemudian yang diakatkan, walaupun uangnya diterima. 2. Yang ketiga, ada pendapat yang mengatakan boleh pakai uang juga. Dan saya belum menemukan fatwa MUI yang melarangnya. Boleh pakai uang juga, mengambil pendapat Imam Hanafi. Ketika pakai uang itu dianggap lebih maslahat. Mengapa dikatakan lebih maslahat? 1, mungkin lebih mudah mendistribusikannya. Karena konteks zamannya beda. Kalau zaman dulu memang mungkin orang lebaran itu nggak bisa makan. Mungkin sekali di zaman dahulu. Makanya membayarnya mesti pakai makanan pokok. Nah, zaman sekarang hampir mustahil untuk lingkungan kita. Untuk Indonesia ya Pak. Hampir mustahil waktu lebaran orang nggak bisa makan. Hampir mustahil itu. Malah ada mustahik itu ngeyel. Mustahik, udah tahu mustahik, penerima zakat ngeyel. Begitu kita anterin beras, Ustadz, bisa nggak jangan beras, duit aja. Nawar dia. Kata saya udah melarat, nawar ini. Kok mintanya duit? Kata saya, enggak, soalnya belum beli baju lebaran, kata dia. Kalau beras mah banyak, kata dia. Maka kalau bisa duit saja. Nah, melihat ini kita bisa nimbang Bapak Ibu, betapa bahwasanya membayar pakai uang pun ketika diniatkan ada maslahatnya juga diakomodir. Jadi Bapak-bapak, saya ini enggak mengambangkan Bapak Ibu, mau yakinnya pakai beras saja, pakai beras. Tapi kalau amilnya pengen mantap, sediakan beras. Tapi seandainya ada muzakki yang ingin bayar pakai uang, jangan ditolak. Innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung pada niatnya. Enggak usah dimarahin. Dia bayar pakai duit, ya terima uangnya seharga beras tersebut. Jadi sedemikian rupa, selama belum ada fatwa MUI yang melarang pakai uang, maka bagi amil zakat jalankan saja. Tidak perlu ada persoalan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kira jelas lah itu ya. Ada enggak yang masih meragukan? Pak Amir, kan Pak Amir koordinatornya soalnya. Ya Pak Haji, silakan. Biar lebih mantap. Ya saya paham juga Pak, yang berkembang video YouTube belakangan ya, yang 2800 gram ya, itu juga versi mazhab Syafi'i Pak. Itu versi mazhab Syafi'i, dan kiai yang menjelaskan juga adalah ulama mazhab Syafi'i, kiai NU ya, yang menjelaskan juga tidak salah. Jadi di NU saja ada perbedaan pendapat. Makanya kalau berdasarkan Bahthul Masail Nahdlatul Ulama, entah dia 2400 gram, 2500 gram, 2800 gram atau 2700 gram, selama takaran itu adalah turunan dari mendefinisikan satu sa', maka sah semua membayar zakat fitrahnya itu. Itu penegasannya. Yang kedua, adapun membayar zakat fitrah sebaiknya menggunakan makanan pokok. Sebaiknya menggunakan makanan pokok.
Tapi kalau punya tinjauan kemaslahatan, misalnya via transfer untuk di daerah tertentu misalnya, dengan uang lebih mudah mendistribusikannya, atau lebih bisa diambil kemanfaatannya, juga boleh. Karena segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ada Pak Haji? Ya, siap. Cukup. Oh, cukup. Baik, demikian. Saya ini langsung pindah masjid ya Pak. Karena saya mau ceramah nuzulul Quran.